mohon izin untuk cerita dulu bahwa kemarin tanggal 24 Desember, eee, UGM mendapatkan kado akhir tahun ya, karena mendapatkan izin edar untuk GNOS. Jadi GNOS itu adalah Gajah Mada Electronic Nose, yang awalnya alat ini adalah diperuntukkan untuk deteksi untuk suatu zat, apakah mengandung komponen yang tidak halal atau tidak, begitu. Jadi untuk deteksi protein, begitu ya. Mmm, Kemudian dikembangkan oleh penelitinya pada masa pandemi COVID-19 ini untuk menggantikan PCR yang kalau di Indonesia itu untuk swab dengan PCR itu kan sekitar 650.000 ya, kalau di UGM kebetulan menjadi pusat untuk, apa ya, membantu pemerintah untuk di wilayah DIY dan Jawa Tengah, begitu. Jadi per satu, diagnosis menggunakan PCR itu kita menghabiskan sekitar 650. Nah, kemudian, alat yang dulunya itu electronic nose yang awalnya itu diperuntukkan bagi, apa, bagi deteksi, zat-zat yang ada dalam suatu, komponen seperti makanan, obat, kosmetika, dan sebagainya itu apakah dia mengandung bahan yang, mencemarkan ataupun bahan yang tidak halal dan sebagainya itu, akhirnya kemudian dapat kita kembangkan dan kita sudah ujikan pada lebih dari 1.000 orang ya, waktu itu bahkan sudah apa ya, kemarin terakhir itu kita diminta untuk menambah lagi 500, eee, pasien begitu untuk diuji, dengan gold standard-nya itu PCR begitu. Dan ditemukan bahwa Gajah Mada Electronic Nose ini memiliki spesifisitas dan sensitivitas yang di atas 97% begitu. Jadi sangat akurat dan, akurasinya tinggi maksud saya, dan untuk satu alat itu bisa digunakan berulang itu untuk 100.000 orang begitu, 100.000 pasien, dan ketika kemudian pasien itu diagnosis dengan menggunakan GNOS ini, maka hasilnya itu sudah keluar dalam 2 menit begitu. Kalau dengan PCR kan kira-kira kita perlu waktu 2 3 hari sampai 1 minggu begitu ya, tergantung dari, kepadatan dari proses menggunakan PCR tersebut. Dan dengan Gajah Mada Electronic Nose ini, kita hanya memerlukan waktu 2 menit. Sedangkan untuk biayanya, itu karena yang diganti-ganti itu hanya plastik yang untuk embusan nafasnya, seharga 8.500 begitu ya, dan setiap kali 100 pengujian itu diperlukan penggantian HEPA filter, sehingga yang HEPA filter itu sendiri harganya 25.000, sehingga kalau di rata-rata untuk diagnosis itu paling mahal, satu orang itu 15.000 begitu ya. Kalau kalau harganya di Jogja itu ya 8.500 plus nanti untuk penggantian setiap 100 itu HEPA filter 25.000, berarti ya kurang lebih 10.000 begitu. Dan ini merupakan salah satu, contoh bagaimana para peneliti kita itu sangat tekun dan luar biasa dalam menghadapi pandemi ini, dan pemerintah dalam hal ini beberapa kementerian itu kemudian bekerja bersama untuk bersama-sama menghilirkan alat ini. Kemenristek BRIN dalam hal ini terutama Kementerian Kesehatan itu mendampingi terus bagaimana penghiliran alat, GNOS ini dapat segera dimanfaatkan di masyarakat dengan tetap mengacu kepada safety dari suatu alat kesehatan ketika kemudian izin edar itu diluncurkan begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang dapat kita rasakan bagaimana kalau kita bekerja sama bersama-sama antara industri, peneliti, kemudian juga pemerintah, kita itu dapat berdiri setara dengan bangsa lain, bahkan
untuk alat yang sejenis dengan Ginos ini, kita bisa lihat bahwa alat ini merupakan alat yang novelty-nya sangat tinggi di dunia, begitu. Silakan berikutnya, mohon izin, ya. Ya, di Universitas Gadjah Mada sebenarnya kita ini sebagai contoh, kita itu membangun, apa ya, sistem riset kita itu dari laboratorium-laboratorium, yang laboratorium itu dapat bekerja sama dengan industri, kita menyebutnya sebagai laboratorium korporasi, itu untuk mengembangkan dari TRL 1 sampai TRL 3, lalu kemudian nanti di universitas, kita punya semacam Advanced Technology Research Center, di mana di sini laboratorium itu terpadu begitu dan juga, eee, untuk mengatasi, valley of death dari suatu inovasi begitu, dan ini industri bekerja sama di dalamnya. SDM dari industri dapat mobilisasi di laboratorium terpadu kita dan juga sebaliknya, peneliti kita juga dapat melakukan mobilisasi ke industri untuk percepatan dari, karya-karya inovasi ini agar segera dapat dimanfaatkan. Kemudian pada TRL-TRL lanjut, tentu saja ini peran industri lebih besar, tetapi juga dalam kapasitas sebagai perguruan tinggi, kita memiliki apa yang disebut dengan padepokan industri atau teaching industry yang saat ini sedang dalam taraf penyelesaian di Kulon Progo untuk, membangun kompetensi dari mahasiswa kita itu untuk dapat mengawal inovasi itu, sehingga betul-betul antara industri dengan perguruan tinggi dan dengan mahasiswanya tentu saja, dengan pemerintah itu kemudian bisa terjalin kerjasama yang erat untuk menyiapkan SDM kita itu supaya, lebih apa ya, lebih siap dalam menghadapi, masyarakat dan juga dalam, menjawab kebutuhan-kebutuhan industri dan masyarakat. Ini kira-kira sistem yang kita bangun di Universitas Gadjah Mada, sehingga S1, S2, S3 itu, merupakan, bagian dari sistem ini yang riset-riset mereka itu dicantolkan dengan kebutuhan-kebutuhan industri tersebut. Di tengah itu, pada TRL 4, 5, dan 6, di situ industri bisa menempatkan lead bank-nya di Universitas Gadjah Mada. Dan kita sudah ada beberapa contoh industri yang melakukan itu. Termasuk nanti pada cerita pengembangan ventilator, kita juga melakukan hal tersebut. Eee, boleh disampaikan juga di sini bahwa, pada kolaborasi di laboratorium terpadu ini, kita juga menyediakan, apa ya, semacam layanan untuk IKM, industri kecil menengah, dan UMKM begitu. Misalnya saja dengan, selain mereka UMKM itu hanya membayar kecil sebagai uang tahunan mereka, itu mereka bisa misalnya untuk melakukan standarisasi, sertifikasi, dan sebagainya itu menjadi inspirasi untuk mahasiswa, tetapi mereka tidak harus membayar mahal, sehingga tahun ini kita sudah berhasil dokumen untuk lembaga sertifikasi produk. Jadi, laboratorium kita di UGM itu berfungsi sebagai laboratorium sertifikasi produk, yang di mana industri itu pasti akan memerlukan ini. Untuk 5 tahun ini dan tahun depan kita akan mengajukan 5 lagi, tahun ini untuk halal, alat kesehatan, alat mesin pertanian, garam, dan satu lagi adalah untuk air minum kemasan. Jadi untuk minuman-minuman kemasan, begitu. Ya, berikutnya. Ya, kalau kita melihat dalam, eee, inovasi alat kesehatan sampai penghiliran itu, ada banyak sekali, proses yang harus kita lalui. Kalau seorang peneliti itu sudah menemukan formulasi misalnya, maka kemudian nanti, eee, akan ada suatu prototipe atau purwarupa begitu ya. Yang purwarupa ini kemudian nanti di level universitas akan bersama-sama divaluasi.
bagaimana nilai teknologi itu 5-10 tahun ke depan. Kemudian kalau memang itu dibutuhkan dan demand-nya tinggi, dibutuhkan oleh masyarakat dan apa ya, bermanfaat untuk, mempercepat kesejahteraan masyarakat begitu, maka kita akan melihat riset-riset yang sudah dilakukan apa, kurangnya apa. Maka kemudian nanti akan dinilai apakah produk tersebut sudah siap masuk pipeline penghiliran atau belum. Kalau belum, dia kembali lagi ke laboratorium. Kalau sudah, maka kemudian selama masa inkubasi teknologi tersebut, itu akan ada yang namanya formulasi, reformulasi, kemudian pengembangan certificate of analysis, dan sebagainya, begitu. Sampai kemudian, kalau formulasi untuk yang kecil ini sudah ditemukan, reformulasi ulang dan sebagainya, maka kemudian nanti, di masa inkubasi itu akan dilihat juga bahan baku apa yang diperlukan, kemudian sediaan farmasi apa yang diperlukan, alat-alat apa yang diperlukan, dan sebagainya, begitu. Kemudian uji in vitro itu kalau masih kurang, beberapa akan kita ulang, tetapi sebenarnya ketika masuk pada valuasi itu tentunya sudah ada uji-uji yang sudah dilakukan. Yang dimaksudkan dalam diagram ini, uji in vitro dan in vivo itu adalah apabila berdasarkan regulasi itu ada tes-tes yang harus diulang, maka kemudian, yang harus dijalankan dan kebetulan peneliti belum menjalankan, maka dalam masa inkubasi itu akan diselesaikan bersama-sama, tidak menjadi tanggung jawab peneliti sendiri. Kemudian uji preklinis, kalau masih ada yang kurang dilakukan, lalu uji klinis dilakukan bersama. Kekayaan intelektual biasanya bisa ditulis di awal, tapi juga bisa di tengah seperti ini. Kemudian nanti kalau sudah tersedia semua kelayakan bisnisnya bagaimana, maka kemudian proses berikutnya nanti akan bisa dilakukan. Apakah teknologi tersebut akan di-license atau jual putus, atau akan diproduksi sendiri oleh perusahaan universitas begitu, atau akan joint venture dan sebagainya. Di situ akan diputuskan. Berikutnya, mohon maaf. Ini adalah contoh salah satu produk yang, mohon maaf saya minum sebentar. Salah satu contoh VP-shunt atau kita menghilirkan dengan nama Ina-shunt begitu ya, yang berfungsi untuk mengalirkan cairan dari kepala anak-anak yang hidrosefalus untuk masuk ke abdomen atau masuk ke perut begitu. Dan ini berbeda dengan produk-produk yang sudah ada. Mengapa? Karena tidak perlu diganti. Kalau dia pasiennya itu semakin besar, maka dia tinggal diulir begitu dan tidak memerlukan penggantian apapun begitu. Dan ini sudah dicobakan ke lebih dari 2.000 pasien, bahkan 2 di antara pasien tersebut sekarang sudah menjadi dosen di UGM begitu ya, membuktikan bahwa dengan adanya solusi tersebut maka gangguan pada otak itu tidak akan dialami oleh si anak gitu, dan ini dapat menjadi contoh bagaimana peneliti kita itu berusaha untuk mengatasi permasalahan-permasalahan penyakit. Kemudian Vipishan ini sekarang sudah dikomersialisasikan secara luas dan alhamdulillah sudah masuk juga ke katalog elektronik sehingga pasien-pasien dengan BPJS itu sudah bisa memanfaatkan. Dapat kita sampaikan di sini bahwa kebanyakan penderita hidrosefalus ini berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah begitu, dan dengan adanya Vipishan produksi UGM ini, kita bisa membayangkan bahwa mereka dapat terbantu dengan baik begitu untuk mengatasi penyakit anak-anaknya dan generasi muda yang seharusnya memiliki masa depan yang gemilang seperti 2 dosen UGM yang dulu pernah menjadi pasien hidrosefalus dan menggunakan
alat ini pada masa percobaannya, itu kemudian tidak harus kehilangan masa depan mereka, begitu. Berikutnya, eee, beberapa di antara produk itu ini adalah contoh produk yang, kebetulan ini adalah dari grup riset saya sendiri dan waktu itu, kita menghilirkan di tahun 2014 yaitu graf tulang gamma CHA dan sekarang juga sudah masuk di katalog elektronik. Dapat diceritakan di sini bahwa pada awal penghiliran itu, eee, kita harus bersaing dengan produk Korea dan Jepang yang itu ternyata di bawah tangan ya, mohon maaf, jadi di bawah tentengan begitu ya, belum ada izin edarnya resmi waktu itu. Kalau sekarang mungkin mereka juga sudah punya izin edar yang resmi begitu. Yang menarik adalah di awal-awal penghiliran itu, mereka melihat dengan para klinisi itu banyak yang melihat produk ini sebagai produk, "Ah, apaan sih produk Indonesia, masa iya sih bagus?" Gitu dan sebagainya, seperti itu. Maka kemudian, eee, kita tanpa lelah itu mencoba untuk tidak memberikan penjelasan seperti itu. Iya, penjelasan diperlukan, tetapi juga kita berusaha untuk terus melakukan penelitian pengembangan. Artinya kekurangan dari produk ini apa dan sebagainya, sehingga diperbaiki seperti apa dan sebagainya. Dan pada tahun 2017, 3 tahun setelah produk ini masuk di pasar itu, produk Gamma CHA itu sudah menjadi market leader di Indonesia untuk graf tulang, ya. Wih, hebat. Kemudian iya, terima kasih, Dok. Dan Mhm. kemudian ini terus kita kembangkan saja karena, beberapa varian itu diperlukan untuk kasus-kasus yang berbeda. Kemudian tahun 2018 kami sudah me-launching produk kedua dari hasil riset kami, yaitu Seraspon, hemostatic sponge. Jadi kalau untuk operasi itu kan terjadi perdarahan ya kalau kita di kesehatan seperti itu. Dan yang untuk produk apa, yang untuk produk dental dan oral oral maxillofacial surgery ini sudah, eee, 2018 mendapatkan izin edar dan sekarang juga sudah masuk katalog elektronik dan sudah dipergunakan secara luas. Kami saat ini sedang menyelesaikan tahap untuk uji klinis untuk Seraspon yang digunakan untuk general surgery. Jadi dengan luka yang berbeda dengan luka yang lebih luas pada general surgery itu diperlukan, formulasi Seraspon yang agak berbeda dengan pendahulunya yang untuk oral maxillofacial surgery, seperti itu. Ini sudah di pasaran juga. Berikutnya, nah bagaimana, banyak hal di sini yang kita mesti mencoba untuk melihat sebenarnya peneliti itu tidak bisa bekerja sendiri. Kemudian, tim inkubasi juga tidak bisa bekerja sendiri, industri tidak bisa bekerja sendiri. Kemudian pemerintah itu juga tidak bisa bekerja sendiri untuk mendorong produk-produk dalam negeri tanpa kerjasama yang baik dan ini betul-betul kita rasakan pada masa pandemik ini. Nah, bagaimana kemitraan riset dibangun di UGM? Berikutnya. Ya, jadi, grup riset itu mencoba untuk mengembangkan berbagai macam riset, baik itu yang sifatnya riset dasar maupun riset terapan begitu ya. Dan kemudian pada saat, eee, mencapai tahap tertentu, maka kemudian nanti akan ada yang namanya itu semacam LO begitu ya, untuk konsultasi, kerjasama riset dengan industri, ataupun untuk kontrak-kontraknya termasuk untuk melakukan valuasi. Apakah ini kemudian sudah layak dibawa ke tahap yang lebih lanjut, begitu. Nah, kemudian, di UGM itu ada yang namanya Technology Transfer Office dan Technology Licensing Office, begitu ya, yang ini mengurusi untuk, kekayaan intelektual, valuasi tadi dilakukan juga lisensi, model penghiliran lainnya, begitu ya, dan kemudian nanti kalau sudah itu kita bisa menentukan apakah kemudian nanti akan dibuat
wirausaha teknologi, perusahaan pemula atau startup begitu di universitas atau model bisnis lainnya, misalnya dengan jual putus atau licensing begitu. Yang ini akan ditentukan di level universitas melalui suatu valuation board begitu. Ya. Berikutnya lagi, ya. Nah, ini kemudian kemudian kita juga mendukung laboratorium-laboratorium kita itu untuk menjadi laboratorium inovasi industri. Jadi misalnya seperti, eee, mohon maaf kalau saya contohkan ya, kebetulan ini kan UK ya, UK itu terkenal dengan Rolls-Royce-nya gitu ya. Rolls-Royce itu, saat ini punya kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada untuk pengembangan microgrid untuk elektrifikasi di apa ya, di wilayah-wilayah terpencil begitu, dan ini merupakan kerjasama antara di departemennya Pak AY ini ya, di DTT, kemudian di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, kemudian juga didukung oleh departemen yang lain, itu mereka, melakukan semacam kajian R&D bagi pengembangan microgrid untuk elektrifikasi tersebut, begitu. Nah, ini yang kami maksudkan dengan bahwa laboratorium di UGM itu kita fungsikan sebagai R&D-nya industri. Ada industri yang, mereka itu masuk ke dalam tier 1, di mana mereka bisa bayar dengan, apa ya, bayar dengan meletakkan peralatannya atau sejumlah uang tertentu begitu, tetapi mereka juga dapat hak dan kewajiban yang diatur bersama berdasarkan keanggotaan mereka sebagai tier 1 itu. Tentu uangnya akan berbeda dengan tier 2 begitu. Nah, tier 2 ini mungkin lebih banyak industri yang memanfaatkan, membership-nya juga tentu akan tidak setinggi yang tier 1 begitu, tapi mereka juga punya hak dan kewajiban yang diatur dalam membership tersebut. Dan yang tier ketiga itu oleh UGM betul-betul didedikasikan untuk industri kecil menengah. Jadi untuk UMKM, IKM begitu ya. Karena misalnya saja dalam industri garam di Indonesia begitu, mengapa sampai saat ini kita masih harus import garam, baik itu untuk konsumsi maupun untuk industri, padahal untuk industri itu kan kaca, plastik, dan sebagainya itu kan juga butuh garam begitu ya. Eee, Harga garam di Indonesia itu hanya sekitar paling tinggi Rp700 per kilonya, begitu. Tetapi untuk menstandarkan garam, mensertifikatkan garam, itu para petani itu sampai habis ratusan juta agar agar produknya itu nanti bisa kemudian terstandar begitu. Belum lagi masalah teknologi yang lainnya untuk pengembangan garam supaya apa ya, eee, kualitasnya bisa terjamin, kemudian jumlah yang dihasilkan dari garam dibandingkan dengan garam konvensional itu lebih baik dan sebagainya, begitu. Ini memerlukan tentu saja, bantuan dari para ahli di perguruan tinggi. Kami bekerja sama dengan UGM 2. Kata kata teman-teman di Trunojoyo itu, kami menyebut UGM 2 ini, gitu kan. Apa itu UGM 2? Universitas Garam Madura, gitu. Universitas Trunojoyo, gitu. Iya, jadi di sana itu ada PUI PT Garam, yang, eee PI dari PUI PT-nya itu, kebetulan sering sekali datang ke UGM dan kemudian kita memulai kerjasama baik melalui KKN maupun lewat, yang lainnya begitu ya. Jadi ini saya contohkan industri kecil garam begitu ya. Nah, dengan adanya LS Pro atau Lembaga Sertifikasi Produk Garam di laboratorium kami, maka kemudian para petani garam itu tinggal menyampaikan ke UGM bahwa ini kebutuhan kami begitu, membership mereka mungkin setahun tidak harus sampai jutaan begitu ya, cukup membayar 500.000, 1 juta, tapi mereka, beberapa bersama-sama itu bisa kemudian mendapatkan sertifikasi dan sebagainya. Nah, ini yang kita coba bangun di laboratorium kita di UGM itu untuk, bersama-sama untuk membantu, ini industri kecil menengah atau industri alat kesehatan.
misalnya, dan alat mesin pertanian misalnya, yang ini juga ada kaitannya dengan manufaktur begitu ya, dan ini kita jalankan semata-mata sebagai bagian dari pengabdian kita kepada IKM dan UKM begitu. Ketika mereka akan masuk ke pasar untuk kemandirian di dalam negeri, kalau itu sudah teratasi, maka dengan adanya kerjasama dengan perguruan tinggi ini, saya yakin industri kita bisa kemudian, tidak kalah dengan industri-industri yang lain di negara yang lain begitu, dan bahkan bisa melakukan ekspor. Ini harapan kita dengan adanya konsep laboratorium inovasi industri dengan tier 1, 2, 3 seperti itu. Berikutnya, ya, ini kita lewati saja. Ya, ya. Berikutnya lagi, ya. Ya, ini kita malam ini kita cerita-cerita saja dulu ya untuk yang kita hadapi begitu. Berikutnya lagi, ya. Jadi ini adalah, eee, ketika bulan Maret kita menghadapi pandemi COVID-19 itu, pada waktu itu kemudian peneliti kita dengan 2 industri kecil menengah di Indonesia yang ada di Yogyakarta, yaitu PT YPTI, Yogya Presisi Teknika Tama Industri, dan Stekhok, serta Swayasa Prakarsa yang merupakan anak perusahaan dari Gajah Mada sendiri, itu kemudian duduk bersama untuk mengembangkan ventilator. Kalau di perguruan tinggi yang lain itu kebanyakan mereka membuat ambu bag dan ventilator emergency, maka, kami membuat 2 sekaligus. Yang ini yang satu lagi ini yang ICU ini satu-satunya diproduksi oleh UGM, yaitu ventilator untuk ICU, dan ini, bekerja siang malam, industri, peneliti, dan juga waktu itu Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan juga mengirimkan perwakilan-perwakilannya itu untuk terus-menerus, berdiskusi dengan kita. Kemudian kita mendapatkan support beberapa kemudahan misalnya untuk ekspor import dan sebagainya, karena ada satu komponen yang sampai saat ini belum bisa kita buat, dan ini kita sedang menuju ke arah agar nanti Indonesia bisa membuat itu ya. Nah, yang itu harus didatangkan dari luar begitu. Nah, ini yang kemudian masalah ekspor import untuk barang-barang inovasi itu kemudian bisa kita selesaikan juga akhirnya. Berikutnya, ya, berikutnya lagi. Ya, berikutnya lagi saja ini gambar penelitinya itu Pak Adi. Tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana YPTI, Stekhok, Swayasa Prakarsa, atau perusahaannya UGM itu ya, dan UGM STP, serta teman-teman itu bekerja sama dibantu oleh pemerintah begitu ya, untuk betul-betul menghasilkan ventilator yang alhamdulillah, eee, sudah izin edarnya itu sudah keluar, lebih dari 1 bulan yang lalu, dan kalau selama ini kita menggunakan ventilator ICU itu yang harganya 1 M 900 juta begitu ya, maka ventilator ICU produksi UGM ini sudah jadi, dan tentu saja after sales-nya itu juga ini ya, terjamin ya karena kita semua ada di sini begitu ya. Harganya itu hanya sekitar 350-400 juta begitu, yang ini sudah dipesan juga oleh beberapa, instansi begitu, dan juga yang untuk emergency itu sangat murah dibandingkan dengan produk yang luar. Jadi hampir harganya itu semuanya itu sepertiganya dari produk luar, dan kita buktikan bahwa dengan gold standard yang ada itu kita tidak kalah dari mereka, dan bahkan, mudah-mudahan, kualitas itu bisa kita jamin begitu ya. Berikutnya lagi. Ya, ini berikutnya lagi, ini izin produksi sudah ada. Kemudian ini yang kami maksudkan dengan GINOS itu. Jadi awalnya GINOS ini diperuntukkan bagi deteksi untuk kehalalan suatu produk, apakah tercemar oleh protein tertentu atau tidak dan sebagainya, seperti itu. Berikutnya, ya. Jadi ini untuk melakukan validasi sampel nafas begitu ya, dan kemudian
ketika prototipnya itu sudah jadi, maka kemudian diujikan pertama kali itu di Rumah Sakit Bayangkara, rumah sakit polisi ya. Kebetulan dulu saya juga di polikliniknya begitu, dan di Rumah Sakit Bayangkara itulah dicobakan, tetapi kemudian diperluas menjadi suatu multi center trial begitu, untuk menentukan, karena ini alat diagnosis, maka kemudian harus ada gold standard, dan gold standardnya adalah PCR. Ribuan pasien kita coba dari hasil swab-nya dan juga dari hasil genosnya kita cocokkan begitu, dan ternyata sensitivitas dan spesifitasnya itu sangat tinggi ya, 97% lebih begitu, dan akhirnya kemudian kemarin kita diminta untuk menambahkan sekitar 500 pasien lagi, sampai akhirnya tanggal 24 Desember kemarin, dengan pendampingan dari Kementerian Kesehatan, dibimbing betul kita, setelah ini harus apa, setelah ini harus apa, setelah ini harus apa, clinical trial-nya bagaimana, protokolnya sudah benar atau belum, dan sebagainya, lalu peralatannya diuji apa saja di balai pengujian fasilitas kesehatan, tiap komponen itu diuji, itu akhirnya kemudian alat ini sekarang sudah bisa dimanfaatkan, dan Januari nanti kita sudah bisa mulai, kalau sekarang baru dibuat 100, tetapi Januari nanti kita sudah bisa PO besar-besaran di Science Techno Campus-nya UGM, begitu. Berikutnya lagi. Ya. Nah, ini sebenarnya pekerjaan Ginos itu waktu itu sudah, apa ya, sudah berlangsung lama begitu, yang sebenarnya untuk deteksi protein pencemar begitu ya, dan ini teknologi sensor yang digunakan itulah yang kemudian dipindahkan untuk sensor pada COVID-19 begitu, dan ini sudah masuk ke jurnal Q1 ya. Berikutnya lagi, beberapa publikasi sudah ada, dan ini contoh bagaimana teman-teman bekerja keras untuk ngebut ya, ngebut menyelesaikan apa, uji klinis dari Ginos ini. Berikutnya lagi. Ya. Ya, ini gambaran bagaimana konsorsium kita itu betul-betul bekerja untuk bersama-sama memberikan solusi bagi deteksi COVID-19. Jadi ada NanoSense, Instrumen Indonesia, Yogya Presisi Teknika Tama, Swayasa, Stackhawk Robotika Indonesia, kemudian Hikari, Solusindo Sukses. Stackhawk ini milik alumni kita, masih sangat muda anaknya gitu, dan dia tinggal di Jogja. Ini adalah startup untuk apa ya, untuk suatu industri manufaktur gitu, dan bekerja bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, juga Pertamina juga memberikan support-nya, Kemenristek BRIN apalagi itu juga memberikan support-nya, dan akhirnya dikawal bersama-sama hanya dalam waktu beberapa bulan saja produk ini sudah bisa dimanfaatkan. Dan Kementerian Kesehatan juga bekerja keras untuk apa ya, untuk membuat suatu standar agar bagaimana izin edar itu bisa keluar, tetapi safety dan segala sesuatunya itu betul-betul bisa terjamin begitu. Berikutnya lagi. Ya, ini contoh bagaimana Ginos itu bekerja begitu. Ya, berikutnya lagi. Ya. Nah, kemudian ini di awal COVID, kira-kira 2 atau 3 minggu setelah diumumkan pandemi pada tanggal 16 Maret 2020 yang lalu, itu peneliti UGM bekerja sama dengan peneliti UNER dan Hepatika dari Universitas Mataram itu bekerja bersama-sama untuk menghasilkan rapid test ya. Jadi alat deteksi cepat yang hasilnya dapat langsung diketahui, tetapi ini memang tidak seperti swab ataupun seperti Ginos itu ya. Ini lebih ke rapid test saja untuk reaktif atau tidak dan sebagainya. Dan diberi nama RI-GHA19. Yang ini sudah dicobakan juga dan sudah dipakai dan sudah diproduksi. Ini adalah produk dari 3 perguruan tinggi secara bersama-sama. Dan RI-GHA19 inilah yang kemudian dipakai saat ini untuk apa, untuk uji rapid test begitu ya. GHA itu dari singkatan Gajah Mada, Hepatika, dan Erlangga.
kemudian 19 itu adalah COVID-19 begitu ya, RI, Republik Indonesia. Kita bangga dengan penelitinya Profesor Sofia Mubarika. Beliau sudah pensiun, tetapi beliau terus melakukan penelitian ini dengan bersemangat untuk menghasilkan suatu peralatan rapid test ini bersama dengan Profesor Triwibawa. Berikutnya, ya. Banyak sekali inovasi-inovasi yang dikembangkan seperti thermal gauge scanner yang awalnya itu harus membeli, kita ternyata bisa membuat dengan cepat dan sebagainya. Dan ini juga digunakan untuk berbagai macam instansi. Berikutnya lagi, berikutnya ya, banyak sekali ya hasil-hasilnya, kita lewati lagi, berikutnya lagi. Nah, intinya yang dulu tidak pernah kita coba untuk, apa ya, bayangkan dan terasa segala sesuatunya lambat, itu ternyata banyak sekali produk-produk yang dihasilkan, yang itu kemudian, menjadi, menjadi solusi bagi kondisi saat ini. Perlu kami sampaikan di sini bahwa dari seluruh, eee, produk untuk mengatasi COVID-19 yang digunakan di Indonesia dan mendapat support dari Kemenristek BRIN, 58% ini menurut catatan BRIN ya, bukan menurut catatan UGM, 58% itu adalah produk UGM. Dari banyak sekali ya itu produk-produk untuk mengatasi pandemi ini, ternyata kami sendiri juga baru dapat datanya waktu terakhir kemarin ada evaluasi itu, ternyata 58% dari produk-produk yang digunakan dan disupport oleh Kemenristek BRIN untuk mengatasi pandemik COVID-19 itu 58% itu adalah produk para peneliti UGM. Jadi kami bersyukur sekali di akhir tahun itu mendapatkan mendapatkan semacam sesuatu yang ini juga reflektif juga untuk kita ya, supaya di tahun-tahun berikutnya menjadi lebih baik lagi. Nah, ini juga kita juga menginisiasi suatu data movement untuk mitigasi penyebaran COVID yang ini dikembangkan oleh Dr. Mardhani Ria Setiawan begitu. Berikutnya. Ya. Ya, jadi dengan teknologi ini, dengan big data manajemen dan analisis ini kita bisa melihat bagaimana interaksi antara satu orang dengan orang yang lain, kontaknya bagaimana dan sebagainya. Seperti itu melalui semacam perekaman yang dilakukan oleh suatu teknologi yang dikembangkan oleh Dr. Mardhani Ria Setiawan dari UGM. Ya, berikutnya dari FMIPA. Ya, kemudian banyak sekali aksesoris-aksesoris yang kita melalui pengabdian kepada masyarakat itu kita bagikan ke puskesmas-puskesmas. Karena waktu itu sempat juga terhenti supply dari APD, kemudian supply dari face shield dan sebagainya. Dan ini mahasiswa KKN kita yang awalnya itu kita kirim ke desa-desa, selain kemudian sebagian dialihkan untuk melakukan KKN itu secara daring, secara online, tetapi sebagian itu juga mereka kita minta untuk menjadi bagian dari proses percepatan dari ini. Mereka mengoperasikan 3D printing, kemudian mereka juga membuat hand sanitizer, memproduksi itu, kemudian melakukan banyak hal yang kemudian dibagikan ke puskesmas yang ada di DIY Jawa Tengah, bahkan beberapa di Jawa Barat dan Jawa Timur itu juga sempat kita kirimi dari hasil anak-anak KKN ini. Berikutnya. Ya. Sop kabinet juga kita juga ini justru dihasilkan oleh teman dari Fakultas Pertanian yang ini kemudian kita bagikan ke rumah sakit di DIY begitu. Berikutnya lagi. Ya ini gambarnya, bilik swab begitu ya. Yang ini dibuat oleh teman kita dari Fakultas Pertanian dan kemudian kita hibahkan begitu ya ke Rumah Sakit Sarjito dan beberapa rumah sakit yang lain untuk swab COVID-19 itu.
Berikutnya lagi. Ya, ya ini salah satu contoh juga ya, anak-anak KKN itu selain menggunakan 3D printing, mereka juga beli baskom untuk ini, untuk apa, untuk topi kepala, kemudian membuat face shield-nya. Begitu mereka berinovasi dengan berbagai macam cara untuk membantu para dokter di puskesmas dan bisa dilihat ini misalnya yang hijau muda itu bukan bukan apa-apa ya, itu baskom aja dibalik gitu. Kemudian dimanfaatkan untuk bikin apa ya, untuk pelindung begitu ya, untuk selama para tenaga medis itu bekerja, begitu. Berikutnya lagi, ya. Ya, alat penghisap aerosol yang ini dalam bidang kedokteran gigi ya, Dokter Lilis ya, kita, Ya, Dok. sangat berisiko dengan adanya apa ya, saliva dari pasien dan sebagainya, dan ini juga merupakan salah satu produk yang saat ini masih disempurnakan oleh teman-teman sekolah vokasi dan Fakultas Kedokteran Gigi, tetapi ini juga merupakan salah satu solusi yang kita coba berikan untuk bidang kedokteran gigi selama masa COVID-19 ini. Berikutnya lagi. Ya, lalu banyak sekali misalnya seperti vitamin D oleh Prof. Madarina Julia, kemudian juga beberapa apa ya, beberapa imunostimulan dan sebagainya yang ini kemudian, bisa kemudian kita kita, kembangkan lebih cepat dalam hal ini, lebih cepat itu karena lebih banyak peneliti terlibat begitu dan pemerintah serta industri itu juga memberikan masukannya, misalnya kurang ini, kemudian regulasinya seperti ini, kita betul-betul didampingi bersama-sama dengan mereka. Berikutnya lagi. Ya, ini juga ada VCO yang kemudian juga kita ujikan untuk membantu bagi penyembuhan pasien COVID-19, begitu. Berikutnya. Iya. Jadi, apa sih yang kemudian membuat, inovasi itu bisa bergerak lebih cepat? Saya kira, kita harus bersama-sama mengembangkan sense of urgency untuk mengakselerasi, inovasi, begitu. Kemudian sistem untuk mitigasi risiko itu harus bersama-sama dipikirkan begitu. Misalnya untuk suatu produk tertentu itu, standarnya harus bagaimana, safety-nya harus bagaimana, dan sebagainya. Mungkin, kalau di beberapa negara yang maju, standar-standar itu sudah ada begitu. Nah, kita di Indonesia ini selain harus juga memastikan bahwa produk itu nanti sesuai dengan standar internasional, tetapi juga kita harus juga berani mengembangkan standar yang akan kita pakai sehingga justru produk kita nantilah yang kemudian menjadi standar bagi produk dunia, begitu. Kemudian tentu saja ini yang harus kita bangun di antara kita semua dan terbukti bahwa selama masa pandemi COVID-19 ini, itu kepercayaan diri kita itu bertambah. Seorang Quatriono dan seorang dokter Indra yang waktu itu mengembangkan Ginos itu, terbukti bahwa kepercayaan dirinya sekalipun beliau itu dari FMIPA begitu ya, ternyata dapat berkontribusi bagi kesehatan dan alat yang awalnya ditujukan tidak untuk COVID-19 ini kemudian bisa didesain bersama-sama untuk, deteksi cepat. Bahkan, Kemenristek BRIN itu Pak Menteri benar-benar mendukung produk ini dan beliau betul-betul berada di belakang, apa ya, di belakang kita untuk, menyegerakan produk ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan alhamdulillah 24 Desember kemarin kita sudah mendapatkan izin edar dan sekarang sudah ada 100 yang siap dan nanti pada bulan Januari kita akan memulai produksi massal lebih banyak lagi. Kemudian, apa ya, mental kita, ini juga selama masa pandemi ini kita bisa melihat bahwa ternyata yang dulu itu saya sendiri mengalami ya, bagaimana orang tidak percaya dengan produk Indonesia begitu ya. Ternyata selama masa pandemik ini, oh ternyata kita bisa dan produk Ginos ini lebih, apa ya, lebih cepat dan lebih bisa dimanfaatkan daripada produk lain dari 2 negara yang lain yang sudah antri masuk ke Indonesia, yang menggunakan teknologi yang kurang lebih sama, tetapi ternyata kita bisa kemudian
lebih lebih cepat dan terbukti lebih sensitivitasnya itu sangat tinggi, spesifitasnya juga tinggi untuk sebagai alat diagnostik begitu. Kita juga sedang mengembangkan vaksin merah putih yang kalau kita bicara vaksin sebenarnya Indonesia itu bukan pengimpor loh ya, tapi pengekspor vaksin ke 132 negara. Dan kita harus bangga dengan itu dan saat ini kita juga bekerja bersama-sama antar perguruan tinggi untuk mengembangkan vaksin merah putih, termasuk UGM mendapatkan tambahan mandat dari pemerintah dalam vaksin merah putih ini untuk mengembangkan ajuvan. Jadi kalau teman-teman yang sudah berkecimpung di dalam bidang kesehatan tentu tahu, ajuvan yang approve selama ini itu kan alum ya, aluminium hidroksida begitu, yang kadang-kadang menimbulkan granuloma pada saat pemakaian, padahal itu difungsikan untuk memperkuat fungsi dari vaksin begitu. Dan saat ini kita di UGM mengembangkan CHA ya, karbonat apatit itu sebagai ajuvan vaksin dan ini sedang kita coba mudah-mudahan nanti bisa menggantikan ajuvan yang selama ini sudah di-approve oleh dunia untuk mengurangi risiko dari granuloma dan sebagainya pada saat vaksinasi dan juga mudah-mudahan dengan pemanfaatan karbonat apatit dari UGM untuk ajuvan vaksin ini kita bisa memberikan vaksin yang needle free vaccination ataupun non invasive vaccination bisa menempelkan di mukosa mulut dan sebagainya. Seperti itu. Harapannya seperti itu. Berikutnya, Dok, ya. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa lesson learned seperti apa untuk mensupport inovasi. Ekspor import policy untuk ekspor import ini ternyata kemudian bisa justru kita permudah dengan adanya duduk bersama selama masa COVID ini. Kemudian akselerasi dan fasilitas untuk testing ini semua bekerja bersama untuk menuju ke sana. Kemudian policy changes in intellectual property management ini juga menjadi prasyarat yang utama untuk bagaimana penghiliran hasil-hasil inovasi ini dapat kita lakukan. Easiness ya, akses untuk seed money, untuk pilot production, dan dengan adanya COVID-19 ini sekarang Kemenristek-Brin dan Kemendikbud itu membuka apa yang disebut dengan kedai reka. Kedai reka ini merupakan suatu peluang agar industri dan perguruan tinggi itu dapat mendesain proposal bersama dan kemudian mengembangkan suatu produk inovasi bersama dan industri kalau seandainya mereka berkontribusi 1M begitu ya, maka nanti akan ada tax deduction 3M untuk mereka begitu. Jadi 300% tax deduction kalau mereka menggunakan uangnya itu untuk membantu perguruan tinggi untuk melakukan inovasi. Dan regulasi ini baru keluar kemarin, Oktober tanggal 9, 2020, yang saya yakin juga ini merupakan buah dari percepatan COVID dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Berikutnya lagi, Dok. Ya, kita juga perlu untuk mengawal inovasi-inovasi itu dengan riset sosial humaniora ya. Jadi ini penting sekali karena bagaimanapun kita itu melakukan ini itu interaksi kita adalah dengan manusia, dengan subjek, dengan masyarakat dan sebagainya. Kemudian persoalan-persoalan itu juga masalah-masalah sosial humaniora ini menjadi hal yang penting untuk tidak dilupakan dalam pengembangan inovasi. Berikutnya, ya, ini contoh bagaimana teman-teman itu juga mengembangkan literasi-literasi tentang COVID dalam berbagai macam bahasa gitu ya. Jadi ada bahasa Sunda, bahasa Madura, kemudian bahasa yang lain-lain dengan gambar-gambar yang sederhana. Kemudian teman-teman KKN kita itu melakukan secara daring untuk siap 24 jam itu menerima konsultasi terkait dengan COVID ini. Berikutnya lagi, ya. Berikutnya lagi, ya. Berikutnya lagi ini tadi sudah saya sampaikan, gitu. Ya. Sebenarnya ketika ini refleksi saja, bagaimana
yang dilakukan UGM itu sebenarnya adalah merupakan suatu tradisi yang sudah kita kembangkan waktu itu pada saat Indonesia itu belum memiliki sekolah menengah atas, maka mahasiswa UGM itu dikirim untuk disebarkan ke seluruh Indonesia untuk apa? Untuk mendirikan sekolah menengah atas dan menjadi guru di sana. Mereka satu orang tinggal di suatu pulau, satu orang tinggal di suatu wilayah tertentu begitu ya. Dan itulah yang kemudian menjadi, gerakan, PTM, jadi Pengerahan Tenaga Mahasiswa untuk mendirikan SMA-SMA di seluruh Indonesia. Waktu itu oleh UGM didirikan 138 SMA di seluruh Indonesia dan kemudian mereka menjadi gurunya sampai kemudian, ketika kemudian pemerintah itu bisa mempercepat pendirian SMA-SMA, itulah yang kemudian, bisa kemudian anak-anak itu akhirnya kita ambil juga untuk belajar di UGM melalui program tersebut. Jadi mahasiswa kita belum lulus sudah dikirim untuk mendirikan SMA dan menjadi guru. Berikutnya lagi, ya, ya. Sekarang kita bisa melakukan inovasi itu, seperti yang kita lakukan selama masa pandemik ini, berikutnya seluruh Indonesia tetap kita lakukan. Berikutnya, apa contohnya? Contohnya, nah ini adalah salah satu contoh bagaimana, kita mentransformasikan kuliah kerja nyata yang, luring, temu langsung itu dengan daring. Bagaimana daring? Misalnya saja kita saat ini mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Desa itu untuk mendampingi masyarakat di desa-desa itu untuk mengembangkan yang namanya master plan desa. Jadi ada desa yang ingin mengembangkan manufaktur, desa yang ingin mengembangkan pertanian, bagaimana mereka harus mengembangkan 5 tahun lagi mau seperti apa, 10 tahun lagi ingin seperti apa dan sebagainya, sehingga dana desa yang digunakan itu bisa sesuai dengan perencanaan tersebut. Dan ini dilakukan oleh anak-anak kita itu dengan melalui daring. Kalaupun mereka pergi ke lapangan, itu hanya satu orang atau kebetulan yang mereka tinggal di desa tersebut gitu. Kemudian yang lain-lainnya dilakukan secara daring, masyarakat bisa berkumpul dengan protokol, dengan satu saja televisi atau layar begitu, di sana didampingi dan kemudian kita dari jarak jauh itu melakukan workshop untuk pengembangan tadi, misalnya master plan desa dan sebagainya. Berikutnya, ya, ini adalah salah satu hasil, selama KKN di masa pandemik. Jadi mereka itu dengan masyarakat desa di Rai Hawu, di daerah NTT itu, mengembangkan, potensi pariwisata desa itu, anak-anak KKN ada yang mendampingi di sana, tetapi juga, melakukannya dengan TIK, teman-temannya yang lain karena hanya diperbolehkan satu orang di lapangan begitu ya. Dan ini kemudian bisa kemudian mengembangkan suatu, potensi dari desa, Raihawu di Nusa Tenggara Timur seperti itu. Ini adalah salah satu contoh. Berikutnya lagi, ya. Ya, kemudian juga, teman-teman selama masa KKN ini mahasiswa sangat aktif dan juga, kreativitasnya sangat tinggi. Mereka juga mendesain apa yang disebut dengan volunteerism trip, di mana, masyarakat umum, ini semacam crowdfunding atau crowdsourcing begitu, di mana masyarakat umum itu dari industri bisa ikut KKN dan mereka nanti akan bersama-sama dengan mahasiswa menyelesaikan masalah di desa, begitu. Ya, demikian kira-kira dan berikutnya lagi ini kita lewati saja, banyak sekali buku-buku yang dihasilkan adik-adik kita dan berikutnya lagi, ya, berikutnya lagi, ya. Berikutnya lagi, ini kita lewati saja dan terima kasih dan siap untuk berdiskusi dan mendapatkan masukan dari teman-teman di Nusantara Innovation Forum. Rumah ini adalah rumah Obama, jadi Ah, waktu itu Ibunda Obama itu adalah peneliti, yang sering melakukan penelitian, di wilayah Jogja begitu dan
Kalau libur, Obama tinggal di rumah kita yang di dekat Museum UGM, jadi di Bulak Sumur Blok D7. Silakan, sekarang museumnya baru saja dibuka dan diperbaiki, dan silakan untuk mampir kalau nanti pada saat bisa kembali berkunjung ke Yogyakarta. Demikian, terima kasih.